Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya. Ayah, kamu pasti sedang bercanda kan? Tanya Culingki. Alasan dia mengatakan itu adalah, karena dia tidak percaya bahwa kekuatan Chu Xuanyuan sebenarnya sangat kuat. Apakah ayahmu ini tampak seperti seseorang yang sedang bercanda dengan sesuatu seperti itu? Itu adalah sesuatu yang diketahui oleh sebagian besar orang di klan surgawi Chu kita. Hanya saja untuk orang-orang dari generasi muda, kalian semua tidak ada yang tahu, kata Chu Xuan Zengfa. Jika Chu Xuanyuan sekuat itu, bagaimana dia bisa dipenjara di alam bawah bela diri leluhur? Tanya Culingki. Culingki tahu bahwa Chu Xuanyuan diusir dari klan surgawi Chu lebih dari 30 tahun yang lalu, dan dipenjara di alam bawah Martial Ancestor. 30 tahun yang lalu, ayahnya Chu Xuan Zengfa berusia tepat 900 tahun. Bahkan jika Chu Xuanyuan 16 tahun lebih muda dari ayahnya, dia pasti berusia lebih dari 800 tahun ketika dia dibuang. Jika Chu Xuanyuan benar-benar memiliki kekuatan untuk menjadi Master Aula Penegak Hukum ketika dia baru berusia 29, kekuatan apa yang akan dia miliki ketika dia mencapai lebih dari 800 tahun? Itu sangat mungkin bahwa kepala klan Chu Heavenly Clan dan tetua yang terhormat tidak akan cocok untuk Chu Xuanyuan, bahkan jika mereka harus bergandengan tangan untuk melawannya. Namun demikian, memang benar bahwa Chu Xuanyuan dipenjara di alam bawah bela diri leluhur. Ini justru menunjukkan bahwa, kekuatan Chu Xuanyuan lebih rendah daripada Chu Heavenly Clan. Singkatnya, semua ini sangat tidak masuk akal. Lingqi, apa pendapatmu tentang kekuatan Istana Kekaisaran Dao? Tanya Chu Xuan Zengfa. Istana Kekaisaran Dao ya, mereka memiliki sangat sedikit murid. Namun, mereka hanya menerima murid elit. Dengan demikian, kekuatan keseluruhan mereka cukup baik. Tidak termasuk Chu Heavenly Clan kami, aku merasa bahwa Dao Imperial Palace bisa berada di peringkat ketiga di antara kekuatan di alam atas Chiliocosm besar. Tapi sayangnya, Master Palace saat ini dari Dao Imperial Palace, Taoist Golden Crown, dia sangat tidak memperhatikan tugasnya. Aku tidak tahu mengapa, tapi dia benar-benar pergi ke tempat terpencil seperti alam biasa 100 perbaikan untuk mengikuti pelatihan tertutup. Dia menjadi penjaga toko yang marah, dan berhenti mengelola urusan Istana Kekaisaran Dao. Jika itu tidak terjadi, Istana Kekaisaran Dao pasti sudah menempati peringkat kedua di antara berbagai kekuatan, kata Culingki. Aku benar-benar tidak bisa menyangka, bahwa kamu benar-benar tahu tentang keadaan urusan dari alam atas Chiliocosm besar dengan sangat baik, kata Chu Xuan Zengfa. Tentu saja dong, Culingki mengangkat kepalanya dengan bangga. Dalam hal ini, apakah kamu tahu tentang Master Istana sebelumnya dari Istana Kerajaan Dao, Master Daoist Golden Crown? Tanya Chu Xuan Zengfa. Aku hanya peduli dengan keadaan saat ini, dan bukan hal-hal dari masa lalu. Selain itu, aku telah melakukan misi di semua tempat, dan jarang tinggal di alam atas Chiliocosm besar untuk waktu yang lama. Karena itulah, begitulah aku bisa tahu tentang semua hal itu. Selanjutnya, bukankah kita berbicara tentang Chu Xuanyuan? Mengapa kamu bertanya tentang semua orang ini? Kata Culingki dengan bibir melengkung dan sikap bangga. Sudah jelas dia bingung dengan pertanyaan ayahnya, dan merasa sangat tidak senang karenanya. Master Istana Kekaisaran Dao sebelumnya, Taoist Jingtian, dianggap sebagai master istana terkuat yang pernah muncul dalam sejarah Istana Kekaisaran Dao. Kan kamu sendiri yang mengatakannya. Jika kamu tidak menghitung Chu Heavenly Clan kami, Dao Imperial Palace bisa berada di peringkat ketiga di alam besar Chiliocosm besar. Jika itu pada masa pemerintahan Tao Tianjing, maka Dao Imperial Palace akan menempati peringkat pertama di alam atas Chiliocosm besar ketika mengabaikan Chu Heavenly Clan kami. Selain itu, mereka bisa berada di peringkat pertama dengan kepastian mutlak. Ketika Taoist Jingtian pergi ke alam Starfield Master, dia bahkan mampu berdiri sejajar dengan kepala klan Chu Heavenly Clan kami, dan menerima perlakuan yang sama, kata Chu Xuan Zengfa. Dalam hal itu, bukankah itu berarti bahwa Istana Kekaisaran Dao pada saat itu telah berhasil, menimbulkan ancaman terhadap posisi Chu Heavenly Clan kami sebagai penguasa dari alam atas Chiliocosm besar? Ucap Culingki. Mendengar kata-kata itu, Culingki akhirnya mengungkapkan keheranan ekspresi wajahnya.
Dia tahu betul bahwa alam Starfield Master adalah penguasa sejati Starfield ini. Setiap tahunnya, penguasa dari berbagai alam atas harus melanjutkan ke alam Master Starfield untuk berpartisipasi dalam majelis pemerintahan Starfield. Terlepas dari penguasa dari berbagai alam atas, beberapa ahli yang terkenal di seluruh Starfield, mereka juga akan menerima undangan untuk berpartisipasi dalam majelis pemerintahan Starfield. Namun terlepas dari seberapa kuat para ahli itu, mereka tidak akan menerima perlakuan yang sama seperti tuan dari berbagai alam atas. Jika sesuatu seperti itu terjadi, itu berarti bahwa orang itu atau kekuatan orang itu telah berhasil menimbulkan ancaman bagi penguasa alam atas mereka. Lebih jauh lagi, orang itu atau kekuatan orang itu juga telah berhasil mendapatkan penerimaan dari alam Starfield Master. Memang benar, mereka mengancam status kita. Saat itu, Dao Imperial Palace dipenuhi dengan ambisi. Mereka mengeluarkan provokasi kepada Chu Heavenly Clan kami berulang kali, dan tampaknya mencoba untuk memulai perang untuk merebut posisi penguasa dari alam atas Ciliocosm besar, kata Chu Xuan Zengfa. Dalam hal ini, bagaimana masalah ini diselesaikan? Keingintahuan memenuhi mata indah Chu Lingqi saat dia bertanya. Alasan untuk itu adalah, karena sesuatu seperti ini sangat serius. Demi mempertahankan status mereka sebagai tuan dari alam atas mereka, maka tuan umumnya akan mengalahkan kekuatan-kekuatan yang mengancam status mereka. Di bawah situasi semacam itu, kekuatan yang menimbulkan ancaman bagi tuan akan naik ke kesempatan itu, kemudian memberontak melawan tuan dan memperebutkan posisi tuan. Atau mungkin, mereka harus meringkuk kepada penguasa dan membuat beberapa pengorbanan untuk menetralisir krisis tersebut. Menilai dari cara Dao Imperial Palace berperilaku saat itu, maka sudah sangat jelas apa niat mereka. Mereka telah merencanakan untuk menyelesaikan masalahnya, tentang siapa yang akan dikuasai oleh penguasa besar Ciliocosm Upper Realm melalui perang, ucap Chu Xuan Zengfa. Namun demikian, tidak ada perang seperti itu terjadi antara klan Surgawi Chu dan Istana Kekaisaran Dao. Itu sebabnya Chu Lingqi ingin tahu bagaimana tepatnya masalah ini diselesaikan. Itu adalah Chu Xuan Yuan. Chu Xuan Yuan memasuki Dao Imperial Palace sendirian. Kemudian tanpa bantuan, dia mengalahkan banyak ahli dari Dao Imperial Palace. Bahkan Taoist Jing Tian, yang dianggap sebagai master istana terkuat dalam keberadaan Dao Imperial Palace, dia dikalahkan oleh Chu Xuan Yuan. Tidak lama setelah itu terjadi, Taoist Jing Tian meninggal. Karena itulah, Dao Imperial Palace menderita kehilangan kekuatan besar-besaran. Secara alami, mereka tidak lagi menjadi ancaman bagi klan Surgawi Chu kami, kata Chu Xuan Zengfa. Mendengar kata-kata itu, mata Chu Lingqi terbuka lebar, dan keheranan memenuhi matanya. Bahkan wajahnya yang berkulit putih telah memerah. Dia terguncang oleh pencapaian Chu Xuan Yuan. Sebagai anggota Chu Heavenly Clan, dia tanpa sadar merasa bersemangat setelah mendengar pencapaian Chu Xuan Yuan. Ayah, dalam hal itu, berapa umur Chu Xuan Yuan saat itu? Tanya Chu Lingqi. Chu Lingqi merasa bahwa jika Dao Imperial Palace benar-benar berhasil menimbulkan ancaman bagi Chu Heavenly Clan mereka, Master Palace Dao Imperial Palace pasti memiliki kekuatan yang setara dengan kepala klan Chu Heavenly Clan mereka. Bahkan jika dia lebih lemah, maka orang itu tidak akan jauh lebih lemah. Faktanya bahwa Chu Xuan Yuan telah mengalahkan Master Palace Istana Kekaisaran Dao saat itu, ini berarti Chu Xuan Yuan mampu mengalahkan kepala klan Chu Heavenly Clan mereka. Atau paling tidak, ia tidak akan kalah dengan kepala klan Chu Heavenly Clan mereka. Dengan demikian, Chu Lingqi sangat ingin tahu berapa umur Chu Xuan Yuan saat itu. Menilai berdasarkan usianya, dia bisa menentukan dengan tepat seberapa berbakatnya Chu Xuan Yuan. Saat itu, Chu Xuan Yuan berusia tepat 29 tahun, kata Chu Xuan Zengfa. Kamu bercanda, seru Chu Lingqi. Keheranan di mata Chu Lingqi langsung meningkat beberapa kali lipat. Bahkan perkataan kamu bercanda, itu dikatakan dengan cara berteriak. Dia benar-benar sangat terkejut. Apakah kamu masih berpikir bahwa aku berbohong padamu? Tanya Chu Xuan Zengfa sambil tersenyum. Tapi jika Chu Xuan Yuan benar-benar memiliki kekuatan yang mampu menyamai kepala klan Chu kita ketika dia baru berusia 29 tahun, dia pasti sudah jauh lebih kuat daripada semua orang di klan Surgawi Chu kita ketika dia ditangkap dan dipenjara. Jadi bagaimana dia bisa dengan sukarela dibuang oleh klan kami, dan kemudian dipenjara di alam bawah bela diri leluhur yang lebih rendah? Tenaya Chu Lingqi yang memiliki ekspresi bingung, dan dia mulai agak percaya cerita tentang Chu Xuan Yuan.
Namun justru karena dia mulai agak percaya, tapi dia juga tidak bisa mengerti. Seseorang yang mampu mencocokkan kepala klan mereka pada usia 29, itu tidak lagi jenius yang muncul sekali setiap 10.000 tahun. Namun sebaliknya, dia kemungkinan besar adalah seorang jenius yang bahkan tidak akan muncul sekali dalam 100.000 tahun. Seseorang seperti Chu Xuanyuan adalah seorang jenius tingkat iblis yang sebenarnya, dan merupakan seseorang yang mampu mengubah keseimbangan dunia kultivasi bela diri. Seseorang seperti dia pasti bisa memajukan kultivasinya dengan cepat. Ketika dia berusia lebih dari 800 tahun, kekuatan apa yang akan dia miliki? Ini adalah sesuatu yang tak terbayangkan. Paling tidak, Chu Lingqi merasa bahwa Chu Xuanyuan pasti sangat menakutkan saat itu. Perbedaan antara kekuatan klan surgawi Chu dan Chu Xuanyuan pasti sangat besar. Kekuatan seluruh klan surgawi Chu kemungkinan besarnya lebih rendah daripada Chu Xuanyuan saja. Setelah Chu Xuanyuan mengalahkan Master Palace Istana Kekaisaran Dao, dia pensiun dari posisinya sebagai Hall Master Penegakan Hukum, dan meninggalkan Great Chiliocosm Upper Realm. Begitu dia pergi selama lebih dari 800 tahun. Tidak ada korespondensi darinya selama lebih dari 800 tahun berturut-turut. Tidak ada yang tahu kemana dia pergi, dan tidak ada yang tahu apa yang dia alami. Ketika dia kembali lagi, dia membawa bayi kembali bersamanya, dan bayi itu adalah Chu Feng. Chu Feng adalah putra Chu Xuanyuan, dan cucu Chu Hanxian. Saat itu, seluruh Starfield terguncang oleh penampilannya. Alasan untuk itu adalah, karena Chu Feng telah mewarisi garis keturunan terkuat dari klan surgawi Chu kita. Para ahli dari berbagai daerah tiba di Chu Heavenly Clan kami untuk melihat dengan tepat, bakat seperti apa yang dimiliki putra Chu Xuanyuan itu. Karena itulah, klan kami segera menyiapkan tes bakat untuk Chu Feng. Tes bakat itu bisa dikatakan sebagai tes bakat paling hebat, dan belum pernah terjadi sebelumnya yang dilakukan oleh klan kami. Itu benar-benar ramai dengan kebisingan dan kegembiraan, dan semua orang dipenuhi dengan antisipasi. Pada saat itu, Chu Xuanzengfa mulai menghela nafas, dan dia memiliki ekspresi tak berdaya di wajahnya. Kamu juga tahu hasilnya. Terungkap bahwa Chu Feng tidak memiliki bakat untuk kultivasi bela diri, dan bertekad untuk menjadi sampah, dan tidak dapat mengambil bagian dalam kultivasi bela diri. Semua orang sangat kecewa dengan hasil ini, dan beberapa bahkan mulai menghina Chu Feng. Adapun Chu Xuanyuan, bagaimana mungkin dia bisa membiarkan putranya sendiri dihina? Dia sangat marah dengan penghinaan, dan membunuh semua orang yang menghina Chu Feng. Namun sebagian besar dari orang-orang itu, mereka adalah tamu terhormat Chu Heavenly Clan kami. Bahkan ada orang-orang dari Starfield Master Realm di antara mereka yang dia bunuh. Mereka adalah orang-orang yang bahkan klan surgawi Chu kita saja, itu tidak bisa menyinggung perasaannya. Demi mengurangi kemarahan berbagai kekuatan dan menyajikan penjelasan kepada Realm Master Starfield, klan kami tidak punya pilihan selain untuk mengusir Chu Xuanyuan dan Chu Feng. Selain itu, kami memberikan hukuman berat kepada mereka. Sebenarnya, berdasarkan situasi saat itu, sudah merupakan keajaiban bahwa Chu Xuanyuan mampu bertahan hidup. Selain itu, Chu Xuanyuan tidak melawan ketika klan kami ingin menghukumnya. Sama seperti itu, dia membiarkan dirinya ditangkap. Banyak orang merasa bahwa Chu Xuanyuan tidak berani melawan, karena dia tahu bahwa dia bukan tandingan bagi klan surgawi Chu kita dan berbagai tamu terhormat. Namun, aku tidak merasa demikian, itu karena aku juga hadir pada saat itu. Aku menyaksikan ekspresi di matanya, dan tidak ada sedikit pun rasa takut di matanya, kata Chu Xuanzengfa. Kalau begitu, itu berarti dia menerima hukuman dengan sukarela. Tapi mengapa dia melakukan itu? Bahkan jika dia tidak ingin membuat musuh, dia juga bisa melarikan diri. Mengapa dia memutuskan untuk menerima hukuman? Tanya Chu Lingqi. Siapa yang tahu? Dia selalu menjadi individu yang tak terduga sejak dia masih kecil. Bahkan Ak saja tidak pernah bisa melihatnya. Chu Xuanzengfa menggelengkan kepalanya. Pada saat itu, Chu Lingqi terdiam. Lingqi, kamu tidak mungkin terkejut kan? Tanya Chu Xuanzengfa sambil tersenyum. Dia tahu bahwa putrinya adalah gadis yang sangat sombong. Memang sangat mungkin baginya untuk terkejut setelah mendengar tentang perbuatan Chu Xuanyuan di masa lalu. Setelah semua, terlepas dari seberapa kuat jeniusnya, mereka semua tidak layak disebutkan jika dibandingkan dengan Chu Xuanyuan.
Kenapa aku tiba-tiba saja berharap putra Chu Xuanyuan masih hidup, kata Chu Lingqi. Kenapa begitu? Tanya Chu Xuan Zengfa. Karena perbedaan usia, aku ditakdirkan untuk tidak dapat dibandingkan dengan Chu Xuanyuan. Namun jika putranya masih hidup, aku dapat membandingkan diriku dengannya, kata Chu Lingqi. Mungkin kamu akan memiliki kesempatan itu, kata Chu Xuan Zengfa. Ayah, mungkinkah kamu merasa bahwa Chu Feng masih hidup? Mungkinkah dia tidak mati setelah dihancurkan oleh persenjataan iblisnya? Tanya Chu Lingqi. Aku tidak tahu apakah Chu Feng masih hidup atau tidak. Namun jika Chu Feng itu benar-benar putra Chu Xuanyuan, aku berani menjamin bahwa dia pasti masih hidup, kata Chu Xuan Zengfa. Mengapa begitu? Tanya Chu Lingqi. Itu hanya karena dia adalah putra Chu Xuanyuan, dan cucu Chu Hanxian, kata Chu Xuan Zengfa. Mendengar kata-kata itu, Chu Lingqi terdiam beberapa saat. Namun segera, senyum indah muncul di wajahnya. Selanjutnya, antisipasi memenuhi matanya yang indah. Sementara Chu Lingqi dan Chu Xuan Zengfa sedang berbicara satu sama lain, Chu Huai dan Chu Yue telah berdiri di luar aula penegakan hukum agung. Chu Yue telah menatap pintu masuk aula penegakan hukum agung sepanjang waktu, dan dia bahkan tidak berkedip sekalipun. Jika menilai dari penampilan mereka, sepertinya mereka sedang menunggu seseorang. Adapun orang yang mereka tunggu-tunggu, itu adalah Chu Xuan Zengfa atau Chu Lingqi. Setelah semua, hanya Chu Xuan Zengfa dan Chu Lingqi yang tersisa di aula istana. Akhirnya, pintu masuk ke aula istana terbuka, dan Chu Lingqi keluar dari sana. Chu Lingqi jelas-jelas memperhatikan Chu Huai dan Chu Yue. Namun dia bahkan tidak repot-repot melirik mereka. Sebagai gantinya, dia mulai berjalan langsung. Lingqi. Melihat itu, Chu Yue buru-buru berteriak dan kemudian bergegas ke arahnya. Mendengar teriakan Chu Yue, Chu Lingqi berhenti dan berbalik untuk melihat ke arah Chu Yue. Tatapannya benar-benar dingin dan terpisah. Dia sepertinya tidak melihat seseorang dari klan yang sama, tapi dia melihat Chu Yue seolah-olah dia melihat orang asing. Apakah kamu butuh sesuatu? Tanya Chu Lingqi dengan sedikit jengkel. Lingqi, aku pernah mendengar bahwa kamu pernah ke alam atas kali ini, dan menyelesaikan misi berburu di alam atas siang hari. Kamu terlalu menakjubkan. Kamu harus tahu, bahwa misi itu telah ditetapkan selama 700 tahun. Namun sayangnya, belum ada yang bisa mencapainya. Namun kamu sudah mencapainya. Kamu benar-benar jenius nomor satu di Chu Heavenly Clan kami, kata Chu Yue dengan ekspresi gembira di wajahnya. Dia benar-benar senang, dan seolah-olah dia adalah orang yang telah menyelesaikan misi. Namun sayangnya, Chu Lingqi tidak menghargai pujian Chu Yue sedikitpun. Sebagai gantinya, dia melirik Chu Yue dengan tatapan jijik. Kemudian tanpa berkata apa-apa lagi, dia terus berjalan pergi. Melihat sikap itu, Chu Yue merasa sangat canggung. Namun dia tidak menyerah. Sebagai gantinya, dia mengambil sebuah kotak giok kecil dari kosmos saknya. Kotak batu giok itu sangat berharga. Selanjutnya, itu didekorasi dengan cermat. Kemungkinannya, item yang terkandung di dalamnya akan luar biasa. Dengan kotak batu giok di tangannya, Chu Yue mengejar Chu Lingqi. Lingqi, ini adalah hadiah yang aku bawa kembali dari 100 Refinements Ordinary Realm untukmu, ucap Chu Yue. Tolong jangan pedulikan itu. Aku minta maaf tapi aku sangat keberatan. Chu Lingqi berbalik dan meninggalkan kata-kata itu. Dan kemudian, dia terus berjalan tanpa pikir panjang. Pada saat itu, Chu Huai yang masih berdiri di tempatnya mulai mengerutkan keningnya. Dia mengungkapkan ekspresi tidak senang. Alasan untuk itu adalah, karena dia telah memperhatikan bahwa Chu Lingqi bahkan tidak repot-repot untuk melirik hadiah yang disiapkan Chu Yue untuknya. Sama seperti itu, dia berbalik ke arah Chu Yue. Chu Lingqi hanya merasa bahwa Chu Yue ada di bawahnya. Namun meskipun Chu Yue ditinggalkan dalam situasi yang canggung, dia tidak mengungkapkan jenis kesuraman yang jelas. Sama seperti itu, dia meletakkan kotak giok yang dia pegang di tangannya. Chu Yue, mengapa kamu harus melakukan ini untuk dirimu sendiri? Meskipun kita berasal dari klan yang sama, tapi orang-orang seperti Chu Lingqi hanyalah dari dunia yang berbeda dari kita. Kenapa kamu harus selalu bersikap seperti ini terhadap mereka? Bukankah ini sama saja kamu hanya meminta untuk dihina oleh mereka? Chu Huai melangkah maju dan bertanya kepada Chu Yue. Dia tampak sedikit marah. Namun sepertinya dia tidak hanya marah kepada Chu Lingqi, tetapi dia juga marah pada Chu Yue. Bagaimana mungkin aku tidak tahu itu? Aku tahu bahwa aku akan dihina.
Namun bahkan jika ini masalahnya, aku masih harus terus melakukan ini, karena ini adalah kesempatan bagi aku untuk mengubah nasibku, kata Chu Yue dengan sangat tekad. Kali ini, Chu Huai tidak mengatakan apa-apa. Hanya saja, tatapan kesal muncul di matanya. Itu adalah tatapan kekecewaan. Perubahan besar terjadi pada alam biasa 100 penyempurnaan setelah mengalami bencana itu. Bencana itu tidak hanya menimbulkan kerugian besar bagi semua sekte dan akademi, tetapi juga menimbulkan kerugian besar bagi seluruh alam biasa 100 pemurnian. Namun akam biasa ratusan refinements tidak tumbuh damai karena itu, dan itu menjadi lebih kacau. Alasan untuk itu adalah, karena sebagian besar orang-orang yang selamat dari bencana adalah orang-orang dengan ambisi besar. Mereka mulai mengambil keuntungan dari situasi untuk merebut wilayah, dan mengobarkan perang tanpa henti. Bencana itu benar-benar mengubah tatanan dan sendi kehidupan alam biasa 100 perbaikan. Adapun tentara sekutu, awalnya terdiri dari elit dari berbagai akademi dan sekte. Namun setelah bencana, orang-orang itu berhasil melihat banyak hal dengan jelas. Dengan demikian, setelah tentara sekutu dibubarkan, banyak dari mereka memutuskan untuk langsung bergabung dengan kota pahlawan. Mereka merasa bahwa, hanya orang-orang dari kota pahlawan yang memiliki semangat yang sama. Selanjutnya, kota pahlawan sekali lagi menjadi kekuatan paling populer di alam biasa 100 Refinements. Banyak dari mereka yang selamat pun ingin bergabung dengan kota pahlawan. Alasan untuk itu adalah, karena kota pahlawan adalah satu-satunya tanah murni yang tetap berada di alam biasa 100 perbaikan. Namun demikian, Hero City tidak lagi mengizinkan siapapun untuk bergabung. Jika seseorang ingin menjadi anggota kota pahlawan, kultivasi seseorang tidak akan lagi menjadi masalah yang paling penting. Tapi sebaliknya, karakter seseorang telah menjadi aspek yang paling penting. Hal inilah yang menyebabkan sebagian besar orang tinggal di luar kota pahlawan itu tidak bisa masuk. Selama periode waktu ini, Chu Feng tidak melakukan apapun. Dia telah menemani teman-temannya di alam biasa 100 perbaikan sepanjang waktu. Dia menikmati alkohol bersama mereka, dan berbicara tanpa henti. Dan bahkan, mereka bahkan akan jalan-jalan. Siang dan malam, mereka menikmati diri mereka sendiri. Alasan mengapa Chu Feng melakukan ini adalah, karena dia telah menyelesaikan semua yang harus dia lakukan. Chu Feng berencana untuk meninggalkan alam biasa 100 Refinements. Begitu dia pergi, dia tidak tahu kapan dia bisa kembali lagi. Karena itulah, ia ingin menemani teman-temannya yang telah membantu dan melakukan perjalanan bersamanya di masa lalu. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.